Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya akun Twitter @lakonstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Narasumber Gaib Klinik Aborsi. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Februari 2021. Malam itu adalah malam di mana akhirnya aku mengetahui semua hal yang terjadi kepadaku dan keluargaku. Berawal dari niatku yang akan membagikan pengalamanku melalui sosial media, tidak kusangka-sangka. Akhirnya semuanya tidak seperti yang akan aku ceritakan. Justru saja kejadian malam itu, aku kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu seperti biasanya, setelah semua pekerjaan rumahku telah selesai, aku pun segera menonton televisi sambil menunggu suamiku pulang dari tempat kerjanya. Ketika sedang asik menonton televisi, tiba-tiba ponselku berbunyi dengan nada notifikasi yang mengisyaratkan. Hingga saat itu ada sebuah email yang masuk. Hal itu memang sudah aku ketahui, karena ada notifikasi email yang berbeda di HP-ku. Nada notifikasi WhatsApp ataupun yang lainnya. Setelah email aku buka, aku memang sempat terkejut karena waktu itu ternyata penulis dari lakon Storyla yang membahas emailku dengan isinya yang menyetujui jika ceritaku akan dibagikan. Hal itu tentu saja membuat aku sempat terkejut karena aku memang sudah lama sekali mengirimkan email tersebut. Namun tidak kunjung ada jawaban. Benar, aku memang sempat mengirimkan sebuah email dengan maksud ingin membagikan sebuah pengalaman bisnis ketika aku belum menikah dan masih tinggal bersama orang tuaku di salah satu desa yang ada di Jawa Barat. Dulu, aku sangat sering diganggu oleh makhluk halus yang ada di sebelah rumahku yang usut punya usut. Ternyata rumah tersebut telah digunakan sebagai praktek aborsi. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sering sekali mendengar bahkan melihat makhluk yang sangat mengerikan yang sepertinya akan menarik jika ceritanya dibagikan pada kalian. Dan akhirnya semua ini menjadi kenyataan. Ceritaku dibagikan dengan harapan bisa menjadi pelajaran. Singkat cerita, akhirnya penulis pun bertamu ke rumahku dengan maksud ingin membicarakan apa yang akan aku ceritakan. Namun nyatanya setelah aku selesai menceritakan semuanya, tiba-tiba kepalaku pusing tidak karuan. Mataku berkunang-kunang dengan jantung yang tiba-tiba berdetak tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku tiba-tiba tidak sadarkan diri di depan mas penulis dan suamiku yang saat itu duduk tepat di sebelahku. Setelah beberapa lama kemudian, aku terbangun dengan keadaan yang sudah sangat tidak karuan. Dengan mulutku yang penuh dengan aroma wewangian, mengetahui semua itu, tentu saja aku seketika lemas dan memeluk erat suamiku sambil menangis ketakutan. Khawatir jika niatku membagikan pengalaman kepada kalian adalah sebuah kesalahan. Namun anehnya saat itu, mas penulis dan suamiku terlihat tersenyum sambil memberi tanda jika semuanya baik-baik saja. Bahkan aku pun sempat kebingungan ketika tiba-tiba suamiku mencium keningku sambil berbisik, "Pelan, akhirnya semuanya sekarang sudah jelas, alhamdulillah." Mendengar hal itu, aku pun semakin kebingungan dengan perasaan yang tentu saja masih sangat penasaran. "Maksudnya gimana, Mas? Aku tadi kenapa?" "Mirna tadi datang, dia merasukimu tidak karuan. Setelah berhasil ditenangkan, dia rupanya datang dengan maksud lain. Sepertinya dia mengikuti kita sampai rumah ini, Mah," terang suamiku. "Jelas. Jadi tadi aku kesurupan." "Iya, Mas." "Iya, kamu ketawa-ketawa, suaramu aneh dan ngomong-ngomong sendiri tidak jelas. Namun setelah kami dengar dengan seksama, sepertinya apa yang diucapkan Mirna adalah kunci dari cerita kamu. Ceritakan kepada mas penulis, ini maksudnya gimana? Aku gak ngerti, aku kan sudah ceritakan semuanya, Mas. Apa ada yang kurang ya?"
Ada satu kenyataan yang aku pun baru tahu sekarang, ucap suamiku. Dan singkat ceritanya, setelah aku mendengarkan semua penuturan dari suamiku, aku pun saat itu sangat terkejut. Seolah tidak percaya jika semua itu benar-benar telah terjadi. Awalnya aku memang sempat tidak percaya dengan perkataan suamiku. Karena aku pun tahu jika setan pasti telah menipu kita dengan segala cara. Namun setelah kembali dijelaskan oleh Mas penulis dengan melihat fakta-fakta yang ada, akhirnya aku pun mulai percaya jika semua itu memang benar adanya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sangat terpukul dan kembali menangis tidak karuan di pelukan suamiku yang saat itu terus menenangkan. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya Mas penulis dan rombongan pun pulang dengan membawa sebuah cerita yang berisi satu kenyataan yang aku pun baru tahu sekarang. Dan dengan dibagikannya cerita ini, semoga memberi pelajaran kepada wanita yang ada di luar sana, bahwasanya aborsi adalah tindakan yang sangat-sangat dilarang. Semua nama di dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Desember 1997. Pagi itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Benar sekali, sejak kematian ayahku, kini aku tinggal hanya bersama ibuku, yang saat itu sudah semakin menua. Hal itulah yang akhirnya membuat aku harus mengerjakan semuanya seorang diri, agar ibuku tetap sehat di masa-masa tuanya. Namun nyatanya semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Aku yang hanya lulusan sekolah dasar tentu saja sangat kesulitan mencari pekerjaan yang saat itu harus aku lakukan demi menyambung kehidupan. Dan singkat cerita, karena aku tidak kunjung mendapat pekerjaan, akhirnya ibuku bermaksud menyewakan rumah peninggalan ayah yang saat itu memang terletak tepat di sebelah rumahku. Nah, daripada kamu susah dapat pekerjaan, mending rumah yang ada di sebelah kita sewakan saja. Daripada rumahmu kosong, nanti uangnya kita buat buka warung sambil nunggu kamu menikah, ucap ibuku sambil tidak berhenti melipat-lipat baju. Ya terserah ibu, kan meskipun nantinya itu rumahku, tapi sekarang keputusan tetap ada di tangan ibu, jawabku. Dan setelah obrolan kecil waktu itu berakhir, akhirnya kami pun memutuskan untuk menyewakan rumah itu di sebelah rumah tersebut demi menyambung hidup. Kami setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya rumahku pun berhasil disewa oleh orang yang berasal dari luar kota. Orang tersebut aku ketahui adalah seorang dokter yang kebetulan sengaja ingin menyewa dan membuka praktek di kampungku. Mengetahui hal itu tentu saja aku sangat menyetujuinya, karena selain aku memang butuh uang, di desa ini memang tidak ada seorang dokter. Jadi dengan adanya dokter di desa ini, pastinya akan memudahkan warga jika ingin berobat ataupun semacamnya. Dan singkat cerita, kini rumah tersebut sudah semakin ramai dengan pengunjungnya yang silih berganti, keluar masuk, dan dengan warungku yang secara tidak langsung juga ikutan menjadi ramai. Alhamdulillah ya Bu, uang sewa dari dokter Mirna yang aku gunakan untuk buka warung ternyata membuahkan hasil. Sekarang warungnya jadi ikut ramai sejak dokter Mirna buka praktek di situ, ucapku sambil memperhatikan ke arah warung yang disewakan tersebut. Iya, tapi sayangnya gak ada rawat inapnya ya Put. Kalau ada rawat inap ya kan bisa jual masakan matang, jawab ibu. Ya gak bisa gitulah Bu, rumahnya cuma segitu. Sebisa cuma buat buka praktek. Kalau mau rawat inap ya harus ke rumah sakit. Di sana alatnya lebih lengkap. Dan akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Agustus tahun 2000, ibuku yang sebelumnya baik-baik saja, saat itu tiba-tiba mengalami sakit keras yang entah dari mana asalnya. Sudah beberapa kali kubawa ke rumah sakit, namun keadaannya tetap saja sama sekali tidak membuahkan hasil. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk merawatnya di rumah saja.
Karena aku pun saat itu sudah kehabisan biaya. Modal warungku pun sudah habis kugunakan untuk pengobatan ibuku yang akhirnya aku memang bertahan dengan sisa-sisa keuangan yang saat itu semakin menipis. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Dokter Mirna yang sebelumnya menyewa rumahku saat itu memutuskan untuk tidak memperpanjang sewanya. Karena beliau memilih untuk pindah keluar kota dengan alasan ada masalah keluarga. Itulah yang waktu itu membuat keadaanku semakin sulit tanpa adanya bantuan dari satupun saudaraku yang saat itu seolah menutup mata dengan semua keadaan yang aku alami. Rumahku yang sebelumnya disewa Dokter Mirna pun kosong melompong. Memasukkan uang sewa sudah tidak ada lagi dengan kondisi warung yang semakin lama semakin terasa sepi. Namun dengan tidak sekalipun aku mengeluh. Akhirnya aku tetap menjalani hidupku dengan harapan semuanya akan indah pada waktunya. Waktu itu ibuku sudah bisa berbuat apa-apa setiap harinya. Beliau menghabiskan waktunya hanya berada di dalam kamar tidur. Semua kebutuhannya saat itu memang aku siapkan, mulai dari makanan, pakaian, hingga kebersihannya. Hal itu memang benar-benar aku lakukan dengan baik, mengingat beliau adalah ibu kandungku yang memang seharusnya kurawat ketika beliau membutuhkanku. Mei 2021, seperti biasanya. Setelah seharian aku beraktivitas, aku beristirahat di depan televisi sambil menonton salah satu acara yang seperti biasanya aku tonton. Malam itu, waktu menunjukkan pukul 10.45. Di tengah-tengah aku sedang asik menonton televisi. Tiba-tiba, aku mendengar suara anak kecil yang terdengar seolah sedang bermain. Layaknya anak kecil pada umumnya, bahkan mainan itu. Aku tidak mendengar hanya ada satu suara anak kecil. Namun ada banyak anak kecil yang terdengar jelas, seolah sedang bermain di dalam rumah sebelah yang saat itu masih dalam keadaan kosong. Karena memang masih belum ada yang menempati. Suara tersebut terdengar sangat jelas sekali, mulai dari suara nyanyian, candaan, suara tawa, hingga suara langkah kaki yang terdengar berlari-larian. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut, bukan main. Jantungku yang sebelumnya tenang saat itu tiba-tiba berdetak kencang. Mengingat aku pun sadar jika rumah tersebut masih kosong melompong. Ya Allah, jam segini kok ada suara anak-anak kecil bermain? Anak siapa itu ya? Pikirku di dalam hati. Karena penasaran akhirnya aku pun memutuskan untuk hendak melangkahkan kakiku ke teras rumah untuk memastikan siapakah sumber suara yang terdengar barusan. Namun sayangnya belum sampai aku di luar rumah. Tiba-tiba aku kembali terkejut, tidak karuan. Karena aku mendengar suara lari anak kecil tersebut tiba-tiba terdengar seolah berpindah ke dalam rumahku dan terdengar masuk melalui pintu belakang rumah. Bahkan aku pun masih ingat malam itu. Aku juga mendengar soal pintu belakang rumahku dibuka dan ditutup kembali dengan sangat keras. Diiringi suara tawa yang terdengar semakin jelas. Suara pintu yang diiringi suara tawa. Mendengar hal itu, aku pun segera mengarahkan pandanganku ke arah pintu belakang, sambil menekan saklar lampu agar lampu di ruang belakang tersebut bisa menyala dengan terang. Namun anehnya ketika lampu sudah menyala, aku tidak melihat siapapun yang saat itu ada di rumahku. Yang paling membuat aku terheran-heran adalah pintu belakang rumahku saat itu benar-benar masih sedikit terbuka. Dan yang pasti belum berhenti bergerak. Hal itu tentu saja menandakan jika ada seseorang yang telah menggunakan pintu tersebut. Ya Allah, sepertinya memang barusan ada yang masuk ke dalam rumah ini, pikirku. Dengan keadaan yang kembali mulai gemetaran. Karena saat itu aku mencoba menguatkan diri. Akhirnya aku pun berusaha tetap berpikir positif. Sambil menutup pintu belakang tersebut lebih erat, yang penting aku tidak diganggu. Dan setelah pintu kututup rapat, aku pun berjalan ke arah kamar ibu
yang saat itu masih tertutup rapat. Mending aku intip ke kamar ibu. Mudah-mudahan tidur ibu tidak terganggu dengan suara aneh tadi, pikirku, sambil berjalan ke arah pintu kamar ibu yang memang terletak agak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Dan setelah aku sampai di depan kamar ibu, aku pun membuka perlahan pintu tersebut sambil mengintip keadaan ibu yang saat itu terlihat tertidur pulas. Alhamdulillah ibu tidak terganggu, ucapku sambil kembali menutup pintu kamarnya dengan sangat pelan-pelan. Dan setelah pintu kamar ibu selesai kututup, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan salah satu sudut yang ada di ruangan ini. Malam itu dengan kondisi sangat sadar, aku melihat adanya wanita berbaju coklat dengan rambut yang sangat tidak karu-karuan. Wanita tersebut menggoyang-goyangkan kepalanya dengan wajahnya yang saat itu terlihat sangatlah menyeramkan. Hidungnya busuk dengan pipi yang saat itu terlihat luka, membuat pemandangan waktu itu hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Melihat hal itu, jantungku seketika berdegup kencang, tidak karuan. Tubuhku gemetar dengan napas yang ketika saat itu ngos-ngosan, namun sayangnya dengan mencoba menahan teriakan agar ibu tidak terganggu, aku pun segera berlari ke arah kamar dengan air mata yang menetes karena menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Sesampainya di dalam kamar, aku segera mengunci pintu kamarku dan masuk ke dalam selimut sambil mendekap kitab suci Al-Quran yang saat itu tersedia di dalam kamarku, yang memang biasanya aku gunakan untuk mengaji setiap harinya. Dan dengan masih dalam keadaan menangis ketakutan, aku terus berpikir dengan harapan agar malam itu cepat berlalu. Namun nyatanya semua ketakutanku semakin menjadi-jadi. Ketika di dalam kamarku, aku mendengar suara anak kecil yang seolah kembali bermain di dalam rumahku. Mereka terdengar berlari-larian, bahkan tidak jarang pula mereka terdengar sekali menabrak pintu kamarku sambil terus tertawa ringan. Malam itu, jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 12.03 dini hari. Aku mencoba menahan semuanya dengan penuh tetes air mata. Rasa takut yang aku rasakan saat itu benar-benar sangat masih terasa. Semalam aku mendengar suara-suara aneh yang seolah rumahku menjadi tempat bermain bagi anak-anak yang aku pun tidak mengetahui bagaimana wujudnya. Karena aku sudah tidak berani membuka pintu untuk melihatnya. Dan setelah melalui semua itu, akhirnya azan subuh pun bergema pagi itu. Ketika subuh tiba, aku langsung tidak lagi mendengar suara anak kecil yang sebelumnya terdengar. Semuanya menjadi hening dan hanya ada suara ibu yang memukul-mukul ranjangnya dengan kayu, menandakan jika beliau sudah waktunya untuk kembali dirawat. Waktu itu aku memang menyediakan kayu kecil yang aku letakkan tidak jauh dari ibuku berbaring. Hal itu memang sengaja aku lakukan agar beliau bisa memberi tanda jika sedang membutuhkan bantuanku. Karena selain ibuku sudah tidak kuat untuk berteriak, terkadang aku sibuk melayani pembeli di warung yang letaknya di depan rumahku. Jadi kayu adalah tanda yang cukup terdengar jika dipukul-pukulkan keranjang ibu yang juga terbuat dari kayu. Suara pukulan kayu yang merupakan panggilan dari ibu. Mendengar hal itu, pagi itu tentu saja aku harus memberanikan diri keluar dari kamarku. Mengingat saat itu aku harus lebih mementingkan ibuku daripada apapun. Setelah pintu kamarku kubuka perlahan, saat itu aku sedikit lega karena sosok wanita yang kulihat semalam pagi itu sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah tidak ada. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun segera menuju kamar ibuku. Dengan langkah yang sedikit cepat, sesampainya di kamar ibu, aku langsung mendekati ibuku sambil tersenyum. Ada apa bu? Kok tumben? Masih pagi sudah bangun? Ucapku sambil duduk di kursi plastik yang memang sudah aku sediakan tepat di samping ranjang. Sholat nak, ucap ibuku lirih. Iya bu, aku sudah bangun dari tadi kok. Ini mau ambil air wudhu, ucapku
sambil memegang tangan ibuku. "Ibu mau sholat?" Ibu pun berhenti. Ibu mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut sekaligus terharu. Karena jangankan sakit seperti ini, selama ibuku masih sehat, ibu tidak pernah yang namanya sholat ataupun beribadah. Hal itulah yang akhirnya membuat aku seketika tersentuh dan kembali menangis sambil memeluk ibuku dari samping. "Ibu mau sholat? Alhamdulillah, cepat sembuh ya Bu. Aku yakin ibu pasti sembuh kok. Biar bisa lihat aku menikah dan punya cucu yang lucu," ucapku menguatkan. Dan setelah semua persiapan kusiapkan, akhirnya aku dan ibuku pun pagi itu sholat subuh berjamaah di dalam kamar ibu, dengan aku yang berada di depan ranjang, sedangkan ibu dalam kondisi duduk di ranjangnya. Momen-momen saat itu sampai saat ini pun masih sangat teringat dengan sangat jelas olehku. Betapa bahagianya diriku, ditambah terharunya perasaanku saat itu, benar-benar sudah bercampur menjadi satu. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya aku pun mulai membuka jendela kamar ibu, mempersiapkan makanan, dan mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Pagi itu ketika aku membersihkan rumahku, saat itu aku melihat banyak sekali sisa-sisa tanah yang berserakan. Ditambah ada sobekan-sobekan kertas putih yang saat itu tercecer di lantai yang ada di seluruh rumahku. Hal itulah yang akhirnya membuat aku sangat yakin jika kemarin malam memang benar-benar ada anak kecil yang bermain di dalam rumah ini. Ya Allah, jadi apa yang aku dengar kemarin malam memang benar-benar ada ya. Dan terus aku melanjutkan aktivitasku. Aku pun mencoba tidak menghiraukan semuanya dan pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Dan singkat cerita, pagi itu pun berlalu begitu saja. Malam harinya sekitar pukul 8 malam, aku masih membuka warungku dengan harapan masih ada pembeli yang akan datang untuk menambah rezekiku. Dan setelah beberapa lama aku menunggu, tiba-tiba saja aku mendengar suara wanita yang saat itu terdengar memanggil namaku, "Putri." Dan setelah aku mengarahkan pandanganku ke arah sumber suara tersebut, saat itu aku tiba-tiba terkejut karena Dokter Mirna lah yang datang mengunjungiku. "Loh, Dokter Mirna, silakan masuk. Kok tumben malam-malam begini? Baru sampai sini?" "Iya, tadi aku kebetulan ke kampung sini, jadi sekalian mampir deh. Katanya Bu Siti sakit ya?" ucapnya sambil berjalan pelan ke arahku. "Iya, ibuku sakit, sudah tidak pernah keluar kamar. Sudah kamu bawa ke rumah sakit?" "Sudah Bu, tapi tetap saja ibu kesini gak bawa kendaraan, kok jalan kaki," ucapku sambil menoleh ke arah jalanan yang ada di depan rumahku. "Kendaraanku kutaruh di depan rumah Bu Seno," jawabnya singkat. "Silakan masuk Bu, sudah lama ibu gak main kesini loh," ucapku mengalihkan pembicaraan. "Ibu gak duduk ya? Ibu mau lihat gimana kondisi Bu Siti saja, nanti keburu malam," jawabnya. "Oh iya, mari saya antar ke kamarnya," ucapku sambil berjalan pelan ke arah kamar ibuku. Namun sayangnya baru sampai aku di depan kamar ibu, tiba-tiba ada suara lain yang memanggil namaku, yang ternyata itu adalah pembeli di warungku. Mengetahui hal itu tentu saja aku seketika hanya mengantarkan Dokter Mirna sampai depan pintu kamar ibuku, sambil mempersilahkan Dokter Mirna masuk ke dalam kamar ibuku. "Bu, ini ada Dokter Mirna kesini mengunjungi ibu," ucapku sambil membuka pintu kamar ibu. "Dok, saya tinggal sebentar ya, tidak apa-apa ya? Maaf, soalnya ada pembeli," ucapku sambil mengarahkan pandanganku ke arah Dokter Mirna. Saat itu Dokter Mirna hanya tersenyum sambil tidak menghentikan langkahnya dengan tetap menuju ke arah ibuku, karena aku juga sempat melihat ibuku yang masih belum tidur. Ditambah mereka juga sudah saling kenal. Aku pun saat itu tanpa pikir panjang lagi akhirnya bersiap melangkahkan kakiku untuk meninggalkan mereka berdua di
di dalam kamar ibu. Namun sayangnya ketika aku masih memutar badanku, tiba-tiba Dokter Mirna memanggilku seraya memberi tanda agar aku menutup pintu kamarnya. "Bud, tutup pintu kamarnya ya. Aku mau sekalian periksa ibumu," ucap Dokter Mirna tanpa menaruh curiga sedikit pun. Aku pun akhirnya segera menutup pintu sambil bergegas menuju ke arah warungku yang saat itu sudah lama ditunggu pembeli. Dan di saat itulah keanehan mulai terjadi. Setelah beberapa lama aku melayani pembeli, entah kenapa saat itu perasaanku mulai terasa tidak enak. Kok lama banget ya di dalam kamar dan belum selesai? Aku melamun. Tiba-tiba aku sangat terkejut tidak karuan karena saat itu aku tiba-tiba mendengar suara kayu yang biasanya digunakan ibu untuk memanggilku. Suara tersebut terdengar jelas dipukul-pukul lebih keras dari biasanya, temponya cepat, seolah sedang benar-benar memberi tanda jika ibu sedang dalam keadaan bahaya. Mendengar hal itu, aku pun seketika berlari sambil berteriak memanggil nama ibuku yang saat itu berada di dalam kamar bersama Dokter Mirna. "Bu, kenapa Bu?" Namun anehnya, ketika aku hendak membuka pintu kamar ibu, tiba-tiba pintu kamar bersamaan dibuka dari dalam oleh Dokter Mirna. Dokter Mirna keluar sambil tersenyum, seraya memberi tanda jika semuanya baik-baik saja. "Ibu, kenapa Dok?" tanyaku gugup. "Tidak apa-apa. Ibumu tadi cuma kesakitan waktu aku suntik," jawabnya pelan. Melihat hal itu tentu saja aku seketika tenang. Dengan sekelebatan melihat ibuku yang saat itu bergerak seolah membenarkan posisi bantalnya. "Sudah, jangan masuk dulu. Biarkan saja Ibu Siti istirahat," ucap Dokter Mirna sambil berjalan keluar dari rumahku. Dan belum sempat aku menjawab, Dokter Mirna kembali berucap sambil berjalan ke arah luar. Tiba-tiba beliau kembali mengutarakan maksudnya untuk mengunjungi rumah yang sebelumnya disewa. Rumah sebelah masih kosong ya?" ucapnya. "Iya Dok, belum laku," jawabku sopan. "Aku boleh gak masuk ke dalam? Aku mau lihat-lihat. Barangkali ada barangku yang ketinggalan." "Oh, boleh Dok, boleh banget. Silakan, langsung saja. Pintunya gak dikunci kok. Tapi saya mau tutup warung dulu ya Dok. Sudah jam 9 malam. Nanti nyusul." "Iya, santai saja," ucapnya sambil bergegas menuju rumah sebelahku yang memang bisa diakses melalui samping warungku. Dan setelah selesai aku menutup semua bagian dari warungku. Tentu saja aku seketika bergegas menyusul Dokter Mirna yang saat itu masih berada di dalam rumah sebelahku. Namun anehnya sesampainya aku di rumah sebelah, aku tidak menjumpai Dokter Mirna malam itu. Beliau tiba-tiba menghilang begitu saja. "Loh, kok gak ada?" ucapku sambil membuka satu persatu bagian dari dalam rumah tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Aku pun sesekali berteriak memastikan jika Dokter Mirna benar-benar sudah tidak ada. "Dokter, di mana?" Dan setelah beberapa lama aku mencari dan tidak bertemu, akhirnya aku pun kembali ke rumahku sendiri dengan berpikir jika Dokter Mirna sudah pulang dengan tidak berpamitan denganku. Dan singkat cerita, setelah aku kembali memastikan bila ibuku sudah beristirahat saat itu, aku langsung menuju kamarku dan tidur. Karena malam itu aku benar-benar sangat lelah dan mengantuk. Mengingat semalam aku sama sekali tidak bisa tidur karena diganggu oleh suara-suara aneh. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan paginya aku terbangun dengan keadaan yang sangat terpukul tidak karuan. Hatiku hancur dengan tangis yang sudah tidak bisa lagi kutahan. Benar, saat itu aku menemukan ibuku sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Pagi itu ketika aku hendak mengajaknya untuk kembali sholat subuh berjamaah, ibuku sudah dalam kondisi kaku dengan lidah yang menjulur panjang keluar. Saat itu
adalah saat-saat yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Rasa terpukul, rasa sedihnya, hingga cerita ini ditulis pun masih sangat terasa. Dan setelah itu, aku meminta bantuan kepada warga sekitar. Akhirnya warga tetangga pun berbondong-bondong datang ke rumahku. Dengan tidak lupa, semua saudara pun datang untuk ikut belasungkawa atas kematian ibuku. Selama 40 hari kematian ibu, aku sengaja mengunjungi rumah Dr. Mirna untuk mencari tahu penyebab kematian ibuku. Karena menurutku selain ibuku memang meninggal dalam keadaan sakit, aku menduga Dr. Mirna telah melakukan sesuatu kepada ibuku yang akhirnya membuat ibuku saat itu tiada. Karena aku pun juga masih ingat dengan jelas jika sebelum kematian ibuku, Dr. Mirna sempat menemui ibuku di dalam kamar sebelum ibuku tiada. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk menemuinya. Siapa tahu ibuku mengucapkan sesuatu sebelum beliau pergi. Pagi itu berbekal alamat yang memang sudah aku ketahui, aku menuju rumah Dr. Mirna bersama dengan Mas Dimas. Mas Dimas adalah laki-laki yang memang dekat denganku sejak dulu. Dia berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang ada di kotaku. Dan setelah melakukan perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya aku pun sampai di kediaman Dr. Mirna. Namun anehnya, sesampainya aku di rumah Dr. Mirna, aku kembali mengetahui hal yang sangat tidak masuk akal di pikiranku. Benar sekali. Saat itu menurut orang yang ada di rumah Dr. Mirna telah meninggal dunia setahun sebelumnya. Hal itu tentu saja seketika membuat aku semakin terkejut tidak karuan. Mengingat masih sekitar 40 hari yang lalu beliau datang ke rumahku dengan keadaan terlihat sangat sehat. Dr. Mirna yang ada di foto ini, Pak? Tanya Mas Dimas, memotong pembicaraan. Kami menuju ke arah foto yang tertempel di dinding ruang tamu. Benar, Mas, ucap bapak-bapak tersebut. Dan setelah mengetahui semua itu, akhirnya kami pun kembali pulang dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Sepanjang perjalanan pulang, aku dan Mas Dimas hanya diam karena masih tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Akhirnya aku pun sampai di rumahku sekitar pukul 7 malam. Besok aku kesini pagi ya. Ada yang mau aku bicarakan. Kalau sekarang aku masuk ke rumahku, aku gak enak sama tetangga. Kan kamu sekarang di rumah sendirian, ucap Dimas sambil berpamitan pergi dari rumahku. Mendengar hal itu tentu saja aku hanya mengangguk dan seolah tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarku. Saat itu yang ada di pikiranku hanyalah almarhum ibuku dan semua keanehan yang saat itu terjadi. Karena saat itu aku sedang banyak pikiran, akhirnya aku pun memutuskan untuk segera beristirahat dengan langsung menuju kamarku dan menutup semua pintu. Yang tidak lama kemudian aku pun saat itu tertidur pulas. Sekitar pukul 1 dini hari aku terbangun karena aku mendengar suara tangisan yang saat itu terdengar semakin lama semakin keras. Suara tersebut terdengar khas diiringi bawaannya yang saat itu tercium kuat. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terbangun dan langsung berdiri. Karena entah kenapa saat itu aku mengira suara tangisan tersebut adalah suara tangisan ibuku. Setelah aku membuka pintu kamarku dengan sangat terkejut, aku melihat sosok perempuan tua yang berjalan pelan menuju ke arah luar rumah melalui pintu belakang rumahku. Sosok tersebut terlihat dari belakang sedikit membungkuk dengan rambut yang diikat rapi, layaknya orang tua pada umumnya. Mengetahui hal itu tentu saja aku seketika refleks memanggil namanya dengan sebutan. Ibu, Bu, berhenti Bu, teriakku sambil menyusul ke pintu belakang. Namun sesampainya aku di pintu belakang, aku tiba-tiba melihat ada sosok lain yang ada di salah satu sudut yang tidak jauh dari pintu belakang ini. Waktu itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada sosok perempuan yang memakai baju pasien rumah sakit. Namun anehnya perempuan tersebut
berdiri sambil mulutnya yang berlumuran darah, yang terlihat sudah mengering dan tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku juga melihat perut perempuan tersebut sangatlah besar, seperti orang yang sedang hamil tua. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak tidak karuan, sambil jantungku yang saat itu sudah tidak berhenti berdetak kencang. "Ah!" teriakku sambil kembali masuk ke dalam kamarku dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Ketika di dalam kamar, tentu saja aku menangis terseduh-seduh dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. "Ya Allah, lindungilah aku," rintihku sambil meremas erat selimutku. Namun sayangnya tidak berhenti di situ saja. Ketika aku masih dalam keadaan tertekan saat itu, tiba-tiba aku mendengar suara kayu yang dipukul-pukul, seperti suara kayu yang biasanya digunakan oleh almarhum ibuku ketika memanggilku. Suara tersebut terdengar pelan dan semakin lama semakin cepat saja. Suara tersebut tentu saja seketika membuat aku semakin ketakutan. Mengingat saat itu ibuku sudah jelas-jelas sudah meninggal dunia. Dan dengan perasaan yang sudah tidak karuan, aku tetap bertahan dengan sudah tidak lagi berani membuka mataku. Dan ketika aku pun langsung masuk ke dalam selimutku. Namun yang paling membuat aku shock adalah waktu itu tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan sangat kencang. Suara tersebut terdengar jelas yang sepertinya berasal dari dalam kamar ibuku. Setelah aku mendengar lebih teliti lagi, aku semakin terkejut karena suara teriakan tersebut seperti berasal dari suara wanita yang sedang melahirkan. Ya Allah, apalagi ini? Malam itu aku benar-benar diteror habis-habisan dan anehnya, sepertinya semua teror tersebut datang bukan hanya sekedar ingin menambahkan diri, namun lebih tak ingin menunjukkan sesuatu kepadaku. Dan puncaknya, tanpa disangka-sangka, selimut yang sebelumnya menutupi tubuhku dengan erat saat itu seolah ditarik dari bawah. Tarikan tersebut kurasakan perlahan dengan tenaga yang sangat kuat. Merasakan hal itu, tentu saja ketakutanku semakin menjadi-jadi dan sepertinya aku sudah mencapai batas rasa takutku. Ya Allah, tolong aku ya Allah, teriakku sambil menangis ketakutan. Dan setelah aku tidak lagi bisa menahan tarikan selimutku, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata dan melihat semuanya. Dan ketika aku membuka mataku, benar, saat itu ada sosok perempuan berwajah rusak yang sedang berdiri sangat dekat denganku, dengan pandangan yang sangat menakutkan. Pandangan perempuan tersebut seolah memendam dendam kepadaku. Ditambah wajahnya terlihat sangatlah busuk dengan mengeluarkan bau yang amat sangat tidak sedap. Bagaimana tidak, seluruh bagian wajahnya benar-benar sangat hancur, dengan sebelah matanya yang terlihat melepuh. Tidak berhenti di situ saja. Saat itu aku melihat sosok perempuan tersebut memakai baju yang sudah sangat acak-acakan dengan kakinya yang terlihat sangat hitam pekat. Mengetahui hal itu, tentu saja seketika aku kembali berteriak dengan langsung bergegas berlari keluar kamar. Karena aku pun berpikir jika di dalam rumah aku sudah tidak aman lagi. "Ah!" teriakku sambil berlari ke arah keluar kamar dan bersusah payah membuka kunci kamar, yang saat itu juga tiba-tiba sedikit macet. Dan setelah aku berhasil keluar dari kamarku, aku pun seketika berlari keluar dari rumahku. Karena kurasa saat itu keadaan di dalam rumah sudah semakin membahayakan. Sesampainya di luar rumah, aku kembali melihat pemandangan yang sangat mengerikan waktu itu. Pandanganku teralihkan ke arah rumah yang ada di sebelah di dalam rumah sebelahku yang seharusnya kosong tersebut. Aku melihat adanya beberapa wanita yang terlihat berdiri sambil menyeret seperti karung dari arah depan ke belakang. Dan tidak berhenti di situ saja. Di teras rumah itu aku juga melihat adanya beberapa anak kecil yang saat itu terlihat sedang bermain-main. Anak kecil tersebut duduk jongkok melingkar sambil tertawa-tawa kecil, mengherankan.
Mengetahui hal itu, aku pun segera berlari masuk ke dalam warungku karena menurutku di dalam warung adalah tempat yang paling aman untukku waktu itu. Aku rasanya sudah tidak lagi bisa mengeluarkan tangisan. Jantungku berdetak kencang dengan napas yang sudah terasa sesak tidak karuan. Namun sayangnya setelah aku diam di dalam warung, saat itu kembali aku diteror oleh makhluk tidak kasat mata tersebut. Saat itu warungku seolah hendak dirobohkan. Seluruh bagian dindingnya yang memang terbuat dari terpek digedor dengan sesekali diiringi suara kuku yang seolah menggaruk-garuk tembok triplek warungku. Mengetahui hal itu, aku pun sudah tidak lagi bisa menahan rasa takutku. Aku berteriak sekuat tenaga dengan tangisanku yang saat itu sudah tidak bisa lagi aku tahan. Namun nyatanya semua usahaku nampak sia-sia. Gedoran demi gedoran semakin lama semakin keras saja. Ditambah saat itu, aku juga mendengar suara raungan hingga ketawa cekikikan yang benar-benar terdengar jelas di sekitarku. Hingga saat ini rasanya aku masih bisa merasakan, bahkan masih bisa mencium aroma yang saat itu aku cium. Dan syukurnya, aku saat itu melihat adanya Al-Quran kecil yang tergeletak di sebelah laci tempatku biasanya menyimpan uang hasil jualan. Al-Quran tersebut memang ada dan sengaja aku taruh di dalam warung. Karena ketika aku sedang menjaga warung, waktu memang sering aku habiskan dengan mengaji sebisaku dan tanpa lama-lama lagi. Aku pun seketika mendekap Al-Quran kecil tersebut sambil menangis terseduh-seduh. Pikiranku yang memang sudah tidak karuan, dengan hanya rasa pasrah yang seolah sudah menjadi pilihan terakhir yang ada di dalam hidupku. Dan setelah beberapa lama aku bertahan dari semua gangguan tersebut, akhirnya perlahan gangguan tersebut berkurang dengan sendirinya. Suara-suara yang sebelumnya menggangguku saat itu sudah berangsur-angsur menghilang. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun tertidur di dalam warung hingga pagi hari. Pagi harinya aku terbangun karena aku mendengar sepertinya Mas Dimas kembali datang ke rumahku. "Putri," mendengar hal itu, aku pun seketika keluar dari warungku dan menghampiri Mas Dimas yang saat itu berdiri tidak jauh dari pintu depan rumahku. Dan tanpa banyak bicara lagi, akhirnya aku pun berniat mengajak Mas Dimas untuk melihat-lihat ke sebelah rumahku. Karena aku sangat yakin jika saat itu di rumah sebelah ada sebuah misteri yang sepertinya harus segera dipecahkan. Karena gangguan yang kualami semakin lama semakin membahayakan. Mumpung ada temannya, lebih baik aku lihat ke dalam rumah itu, pikirku. "Kamu kenapa tidur di dalam warung?" ucap Mas Dimas. "Sudah, diam saja Mas. Antar aku lihat-lihat isi rumah sebelah ini," sambil langsung menuntun Mas Dimas ke arah rumah sebelahku. Sesampainya aku di dalam rumah sebelahku pagi itu, tentu saja aku tidak melihat apapun selain barang-barang yang masih berantakan. Kami menyisir seluruh bagian ruangan, mencoba mencari petunjuk atas apa yang telah terjadi kepadaku. Namun anehnya, ketika aku sedang asik melihat-lihat isi bagian rumah, tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara Mas Dimas yang saat itu terdengar mengejutkan. "Astagfirullah, ternyata benar," ucap Mas Dimas dari arah belakang rumah. "Ada apa Mas?" ucapku sambil menyusulnya ke arah belakang rumah. "Sudah kuduga, Dokter Mirna yang kamu maksud adalah Dokter Mirna yang dulu bekerja di tempatku praktek di rumah sakit." "Terus kenapa Mas?" jawabku bingung. "Sepertinya rumah ini dulu digunakan sebagai tempat aborsi dan banyak dari beberapa janinnya dikubur di sekitar sini," terangnya sambil menuju ke arah area belakang rumah yang saat itu banyak sekali tumpukan sampah. "Apa? Kalau kamu teliti, lihat di sampah-sampah tersebut ada bekas alat-alat kesehatan yang mungkin hanya aku yang mengerti kegunaannya. Dan lihat, itu ada bekas sobekan kain jarik kecil-kecil dan ada juga yang sepertinya separuh masuk ke dalam tanah."
terang Mas Dimas. Jelas mengetahui hal itu, aku pun seketika lemas. Napasku sesak, dengan jantung yang kembali berdetak kencang, seolah tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Terus aku harus bagaimana, Mas? Kamu mending pindah rumah saja, Put. Kontrakan di sini sudah tidak aman. Aku tidak punya biaya, Mas. Sudah, nanti aku yang cariin. Mending semua rumah ini dijual saja, imbu Mas Dimas. Pasti, Mas. Dan akhirnya cerita aku pun mengontrak di luar kota yang jauh dari rumahku, demi bisa melupakan apa yang sudah terjadi kepadaku. Namun tidak butuh waktu lama. Akhirnya aku pun dilamar oleh Mas Dimas. Dan beberapa lama kemudian aku pun menikah dengan Mas Dimas dan tinggal di rumah baru kami yang ada di Jawa Timur. Rumahku yang aku tempati saat itu akhirnya sudah terjual. Namun sayangnya rumah yang dulunya disewa oleh Dr. Mirna hingga sekarang masih belum laku. Papan tulisan yang menandakan jika rumah tersebut dijual pun hingga saat ini masih terpampang jelas di dalamnya. Januari 2017, anak keduaku lahir dengan keadaan yang sangat sehat. Namun ketika anak keduaku masih kecil, gangguan itu pun kembali terjadi saat itu. Anakku sering sekali terlihat bermain-main sendiri, bahkan terlihat berbicara seorang diri di setiap kali aku menanyakan dia mengobrol dengan siapa. Anakku selalu menjawab jika dia sedang ditemani tante teman mama, dan tidak berhenti di situ saja. Setiap aku menanyainya, anakku selalu berkata jika tante-tante tersebut ada di sebelahku dan suka mengikutiku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika ingat tentang semua kejadian yang telah aku alami ketika aku masih tinggal di rumahku yang dulu. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk mencari pengobatan alternatif keagamaan dengan harapan agar gangguan yang dialami anakku saat itu bisa menghilang. Dan belum selesai aku memulai semua ini, aku pun akhirnya mencoba ingin membagikan pengalamanku ini melalui sosial media. Dan setelah aku menemukan seseorang yang kurasa pas dalam menuliskan ceritaku, akhirnya aku pun menghubunginya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya penulis itu pun datang dan berkunjung ke rumahku. Dan anehnya, saat itu bukannya pengalamanku saja yang akhirnya bisa tersampaikan, tapi sebuah kenyataan yang saat itu juga sempat membuat aku kembali ketakutan dan terpukul tidak karuan. Benar sekali. Ketika aku masih membicarakan cerita ini kepada penulis, aku dinyatakan kerasukan Dr. Mirna dengan badanku yang saat itu sangat sulit untuk dikendalikan. Waktu itu ketika aku kerasukan, aku menceritakan hal yang sepertinya menjadi penyebab dari kenapa semua ini bisa terjadi. Benar, ternyata ibuku saat itu ikut di dalam praktek aborsi yang dilakukan oleh Dr. Mirna. Setiap ada pasien yang ingin melakukan aborsi, ibuku selalu ikut membantu. Dan tidak jarang pula ibuku yang menguburkan jasad bayi malang tersebut demi menghilangkan bukti dan kecurigaan dari warga sekitar. Semua itu dilakukan oleh ibuku demi mendapatkan uang untuk menyambung hidupku. Mendengar hal itu tentu saja aku seketika terpukul dan merasa sangat menyesal. Kenapa saat itu aku tidak mengetahui jika ibuku telah melakukan hal itu. Andai saja saat itu aku tahu, pasti semuanya tidak akan seperti ini akhir ceritanya. Dengan dibagikannya cerita ini, aku berharap tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang ingin melakukan aborsi dengan semua kenyataan yang saat ini telah ku ketahui. Semoga semua arwah yang ada di dalam cerita ini bisa tenang dan tidak menggangguku lagi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Wassalam.